Yang kami hormati Bapak Ketua MUI Kota Padang Sidimpuan atau yang mewakili, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini digolongkan kepada hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali puji syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, di mana Dia telah memberikan kita nikmat. Yang paling besar nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah iman dan Islam. Karena iman itu tidak sembarang diberikan Allah. Ada manusia berjumpa dengan nabinya, tapi iman tidak diberikan Allah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib, mereka berjumpa dengan nabinya, tapi iman tidak diberikan Allah. Namun kita yang tinggal di Kota Padang Sidimpuan tidak sejaman dengan nabinya, tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi iman diberikan Allah kepada kita. Inilah salah satu syarat untuk masuk ke dalam surga. Syarat masuk surga itu cuma dua saja. Yang pertama, kata Allah, syarat masuk surga iman, dan kita sudah beriman. Yang kedua, syarat masuk surga amal soleh. Maka setiap ada kata iman di dalam Al-Quran disanding dengan amal soleh. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu, ada kata iman. Apa amal solehnya? Kutiba alaikumussyiyam. Biasanya kalau ada kata iman disanding dengan amal soleh, karena inilah dua syarat untuk masuk ke dalam surga. Kemudian mari kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat yang kita bacakan itu, kata Nabi, akan menjadi sebab mudahnya kita untuk menghadapi sakaratul maut. Tandanya kita ingin mudah menghadap kematian, perbanyaklah membaca salawat. Lagi-lagi keutamaan membaca salawat itu, kata Nabi, salawat yang kau bacakan itu akan menjadi sebab mudahnya engkau untuk menghadapi huru-hara di hari kiamat. Di hari kiamat setiap manusia akan merasa kehausan. Di hari kiamat tidak ada lagi minuman. Apa yang bisa mencegah manusia dari haus di hari kiamat? Salawat itu adalah modal kita nanti menghadapi hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lagi-lagi keutamaan membaca salawat. Salawat yang kita bacakan itu akan menjadi sebab dinaikkannya doa kita kepada Allah, disampaikan doa. Terkadang doa itu lama diijabah. Apa yang bisa mempercepat terkabulnya doa? Perbanyaklah membaca salawat. Maka salah satu syarat terkabulnya doa dibaca salawat. Maka setiap kita bermunajat kepada Allah setelah pujian, maka kita baca salawat. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memperingati Isra wal Mi'raj, bahwa memang lewat bulan Naim, memang indah masalah diperingati. Ada 5 poin yang ingin kami sampaikan dari proses Isra wal Mi'raj. Yang pertama, Bapak Ibu, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit, dia dijatuhkan oleh Allah. Pelajaran yang pertama, kalau kita ingin diangkat derajat di hadapan Allah, kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, maka kita akan diberikan cobaan dan ujian. Demikianlah Rasulullah sebelum naik beliau ke atas langit, beliau diuji. Meninggallah istrinya Khadijah. Khadijah ini adalah orang yang sangat besar andilnya dalam dakwah. Khadijah ini adalah orang yang mengorbankan hartanya di jalan Allah. 2/3 kota Mekkah itu semua kepunyaan Khadijah.
Berapa kekayaan Khadijah? 2/3 kota Mekah. Wanita, orang terkaya di kota Mekah masa itu Khadijah lah namanya. Kemudian berapa banyak ternak Khadijah? Dalam riwayat disebutkan bahatna ternak ni Khadijah untanya 80.000 ekor unta. 80.000 ekor. Luar biasa. Tapi Bapak Ibu habis dosuleon harta ternak yang 80.000 itu habis dia persembahkan di jalan Allah. Sampai-sampai kot panabus ini kain kapan dia pinatar tabus iya be. Dia katakanlah kepada putrinya Fatimah Az-Zahra, "Oh inang Fatimah Az-Zahra, nasi binodo tongkin na inang meninggal rumah, dong kunjolo tu ayahmu inang susaro binne doma tongkin na pakopenku. Mahadis masude da inang harto na bahati, au maalak na paling kaya na joro inang di Jazirah Arabon matos masude, unta 80.000 ekor habis dipersembahkan untuk menolong agama Allah." Sampai-sampai nang natar tabi siya bikain kapan ku dong konjolo tu ayahmu dong kinay pola maninggalau susara binne do may nang pambukusku umak madaba mandokon na inday nang hulo mandokon na ila duru aku inami. Ternyata ibege nabi do buto inang di bagasan di kamar tangis Rasulullah pagi bege-bege na buto inang na luar biasa pengorbanan ni Khadijah on indah tanggung-tanggung si habis-habis. Maka Khadijah ini dapatlah disebut hidup dalam keadaan kaya, mati dalam keadaan miskin. Khadijah namanya. Tidak ada penderitaan yang paling sakit selama hidup yang dirasakan Rasulullah kecuali meninggalnya Khadijah. Ima sempat disebut tahun Abul Huzni, tahun berduka cita, sina ancit namai. Setelah meninggal orang yang dia sayangi, yang kedua meninggal pula lah paman beliau Abu Thalib. Abu Thalib ini orang yang senantiasa melindungi Nabi. Selama ini orang kafir segan-segan menyakiti fisik Rasulullah. Harana disidopi Abu Thalib. Dialah orang yang senantiasa menolong dakwah Nabi sekalipun dia tidak masuk ke dalam Islam. Dan Rasulullah sudah memberikan nasihat. May paingon Rasulullah magoto ibu Abu Thalib, wahai pamanku, ucapkanlah satu kalimat yang bisa mempersatukan aku denganmu di dalam surga. Sakalimatun saja pe mangido tolong muda sebelum meninggal ko. Sakalimatun saja pe sumarsui tatong kinay di surga. Dong konjuruda mangido tolong la ilaha illallah. Di samping kiri nai isi musit tong Abu Jahal, bianing Abu Jahal, oh Abu Thalib, kita da pemimpin ni Quraisy beritahu. Anggo jabat dadungan masuk kita pemimpin naun tu dia do berita ben mukot tahu. Sadia ilai tahun tua lakon sudah hita bos nama masuk Islam kita pikirkan majolo dalam dengan Abu Thalib. Jadi dia mani Abu Thalib inang terakhir ko amang Muhammad mangido maaf maamang memang nang kira sukiku biar nabut masuk Islam be. Meninggallah Abu Thalib dalam keadaan kafir, menangislah Rasulullah sampai tersedak. Singgokan nama Nabi tanah tangis inang sina ancitna. Yang dia tangiskan bukan matinya pamannya, yang dia tangiskan mangido maaf maudana marsui be untuk selama-lamanya. Ang walak namar imanon dape inang dabobo pena bahat dosania. Bo pena marsikater karejonia. Bo pena martogel karejonia. Jarangnya sumbayang. Memang tongkinai insyaallah ada waktunya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Selagi ada iman sebesar biji sawi, sebesar tapak kaki semut, ada iman di dalam hati, insyaallah dia akan masuk ke dalam surga. Tapi Abu Thalib sekalipun banyak pengorbanannya dalam dakwah, dia tidak akan berjumpa lagi dengan Nabi selama tinggal pamanku untuk selama-lamanya. Nung meninggal na dua halakon, mangido maaf joli dan mengerti demu basita kan? Nabi no tu benalak kotai, mengerti do. Nung meninggal na dua halakon botoy nang najum ada aman be Rasulullah be di kota Mekah. Setelah meninggal Abu Thalib, meninggal Khadijah, indah segan-segan bialaki be mangkojar Rasulullah, menyakiti Rasulullah, ikojar kalai Muhammadun habis-habisan, sampai-sampai beliau tidak tenang berangkat beliau ke kota Taif.
Sampai di kota Taif ternyata Nabi tidak disambut dengan tola'al badaru alaina. Beliau tidak disambut dengan marhaban, tapi beliau disambut dengan tulang belulang, disambut dengan batu. Gigi gerham beliau retak, tumit berdarah, wajah berdarah. Sempat diturunkan malaikat Jibril, ya Muhammad, tunjukkan bukit yang paling tinggi. Ya Muhammad, kalau darahmu itu menetes ke bumi, akan kuratakan penduduk kota Taif. Asalkan mama netek mudar ni papangan ni ya Rasulullah. Asalkan mama netek mudar ni wajah ni ya Rasulullah. Penduduk kota Taif akan kuratakan. Harana malaikat Jibrilun da ibu. Nama lain disebut dia malaikat Jibal. Malaikat Jibali artinya malaikat penjaga gunung-gunung. Imasona mapul tak da boinang gunung na adong di ginjang dunia. Asona mapul tak gunung arana ijago malaikat Jibal. Tunjukkan bukit yang paling tinggi ya Rasulullah, akan saya balikkan kepada penduduk kota Taif sehingga mereka rata dengan tanah. Kata Nabi, jangan engkau lakukan ya Jibril. Hari ini mereka menentang agamaku, tapi belakangan hari mereka akan menjadi pengikutku. Alhamdulillah, sampai hari ini penduduk kota Taif itu 100% muslim. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, barangkali menang kamu tu moka, Allah sampaikan kepada Taif, kita tu kota Taif buat penelitian si sangat betul 100% muslim. Itu dulu mereka musuh-musuh Rasulullah. Itu dulu mereka lah yang memerangi Rasulullah. Tapi hari ini anak cucu mereka sudah menjadi umat Islam. Subhanallah. Jadi apa pesan yang pertama Bapak Ibu? Sebelum Nabi dinaikkan ke atas langit, maka beliau dicoba. Demikianlah kita Bapak Ibu. Kalau kita ingin diangkat derajatnya, ingin tersambung kepada Allah, maka kita akan diuji oleh Allah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah engkau mengira bahwa engkau dibiarkan saja mengatakan amanna, kami sudah beriman, padahal kamu belum diuji? Kalau kita sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita akan diuji. Itu maknanya, ujilah aku ya Allah. Maka kita akan diuji oleh Allah. Dan orang yang diuji ketika dia bersabar, wa basyirish shabirin, kabar gembira kepada orang yang sabar. Yang kedua, 5 pesan lainang salo senalimo tola mamulakon. Yang kedua, sebelum Nabi dinaikkan ke langit, datanglah malaikat Jibril mengambil cangkir dari emas. Dia ambil cangkir, dituangkan air Zam-Zam. Setelah dituangkan air Zam-Zam, barulah dibelah dada Nabi. Asyik dibola andorani Rasulullah untuk dibersihkan hatinya. Kenapa dibersihkan hati Rasulullah? Karena dia tidak akan bisa berjumpa dengan Allah. Anggona kotor dope hati-hatina. Pelajaran yang kedua, pola poruan tamar surat Allah, tersambung dengan Allah, maka payas hati-hati, mayas, bersihkan hati. Hadirnya kita di majelis ilmu ini tandanya bahwa kita berniat untuk membersihkan hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dibersihkanlah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihilangkanlah hasad, dengki, sombong, takabur. Kenapa? Karena dia mau berjumpa dengan Allah. Setiap manusia dia tidak akan bisa berjumpa dengan Allah kalau masih ada kotor di dalam hati. Imasui bola andorana ipayas jodoh. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi diangkat ke langit diawali dengan kalimat Subhanallah, Subhanalladzi. Tadi qari'ah kita sudah membacakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Diawali kalimat itu dengan kalimat Subhanallah. Kenapa dengan kalimat subhana Pak Ustaz? Nah semino tolong kalau nasa percaya Isra Mi'raj. Nah ya gina wadong Isra Mi'raj. Indah mungkin manaik Muhammad itu langit.
berangkat sesudah Isya sudah sampai sebelum subuh. Nah mungkin harana di zaman ni zaman batu dope nasodong dope pesawat zaman unta do. Nah mungkin manaik Rasulullah itu ginjang, maka ucaplah, bantahlah kalimatnya itu dengan subhanallah. Ima so diawali dengan kalimat subhanah. Semua dia mensucikan Allah. Subhanallah, maha suci Allah dari apa yang kalian duga. Maha suci Allah dari kelemahan, maha suci Allah dari ketidakmampuan. Jangankan satu malam, sekedip mata Allah sanggup memberangkatkan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha. Sekejap mata Allah sanggup. Idza arada syai'an ayyaqula lahu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha segala-galanya. Allah cukup mengatakan kun fayakun. Tidak ada yang bisa menolak. Maka apa pelajaran yang ketiga Bapak Ibu? Maka pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari Isra wal Mi'raj, perbanyaklah membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, kata Allah, bertasbih kepada Allah. Jangankan benda hidup, benda mati pun bertasbih. Besi bertasbih, batu bertasbih, binatang-binatang min masyariq ilal maghrib, mulai dari timur sampai barat, daun-daun semua bertasbih kepada Allah. Au mangido maaf Bapak Ibu, majumada mau cek kisah betul martasbih makhluk-makhluk ni Allah. Di bagas ni inantaan di Budun Jai, adong di si ibu akuarium di bagas ni inantai. Betul dolang adongan martasbihon ikanon norak kumadayna. Jadi utatap mabutoy lang akuarium di bagasan na bahatan ikan koki. Memang nyato do buto ibu martasbih do ikan na ibagasan ni akuarium pe buto. Ngangang-ngangang babanay martasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Oh, betul do baya al martasbih do. Digin kamu may nasi binoto kaya mucokot belanja. Kaya mutu pasar Sabumpal Bona ngadong isipar jagal ikan mas na mangulo. Digin may nang papangan ni ikan ni martasbih do mangangang-ngangang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Na luar biasa, memang maha suci Allah. Pabahan memang membaca tasbih. Yang keempat, oh ditapa cepat-cepat inang sipas kamu mulak. Yang keempat, Allah mengangkat Rasulullah ke langit linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Patidaun matu Rasulullah kebesaran itu. Kita pinabahatan do ita kebesaran ni Allah Taala di ginjamon, langit, bumi, pohon-pohon, daratan, lautan, bintang. Itu semua kebesaran-kebesaran Allah. Tapi dari sekian banyak yang kita lihat di atas dunia ini, yang kita lihat cuma dua saja. Anggo di ilmu tauhid inang natarida di ginjang dunia dua meido. Itatap akwon dua meido natarida di akwon. Itatap senek dua mana tarida. Aha mena tarida di ginjang duniaon dua maido. Ahama bentuk dan warna. Nadong nomor tolu beke. Itatap akwon aha mana tarida son dua bentuk nai warna nai. Itatap masjid rayaon aha mana tarida dua bentuk dan warna. On mana sudungi di Allah Ta'ala nadong bentuk na nadong warnana. Ang gumar bentuk dot marwarna Tuhan nai dikhawatirkan jangan-jangan dia bukan Tuhan. Harana Tuhan ini dia mesti beda dengan yang baharu. Ima sunabahatan inang macam-macam bentuk-bentuk warna-warna ibn Allah Ta'ala di ginjang duniaon. Adong na bontar, adong na pink, adong na biru, adong na coklat, adong na lomlom, adong na rara. Si dehemar macam-macam bentuk-bentuk dan warna-warna buat Allah Ta'ala Pak Ustaz. So ita ucapkan may nangi kalimati subhanallah
Itatap botoy ng langit biru, subhanallah, luar biasa ciptaan Allah. Itatap botoy bintang berkelip-kelip di langit, subhanallah. Coba mainang bayangkon ang busada melu warna bin Allah Ta'ala di injang dunia, warna na kursi melu sudah na alok. Itatap gunung kursi, itatap bagas-bagas si kursi, itatap masuliton pe kursi, nadong warna na lain besada melu warna ciptaan Allah Ta'ala. Idia matagi tinggal di silimpuan ni sada melu warna. Olo. Kay batu sabaan itatap eme kursi sude. Nabi no to sangan nabut manyabi sangan nabiyan adung matobang sangan na baru boltok nabi no to pokok na kursi. Olo kay ba mga ligin rambutan ni ba nabi no to sangan adung malamun. Nabi ada model ni rambutan na malamun to sangan na mata de nabi no to na kursi me warna. Olo natagi tinggal di ginjang dunia ini. Ima sumakana macam-macam bentuk warna diciptakan Allah supaya kita mengucapkan subhanallah. Artinya ipabahat tasbih. Yang kelima, Nabi Muhammad dinaikkan ke langit sampai ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat. On mabuto Bapak Ibu intina salat. Dan salat pertama kali diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 50 kali sehari semalam. Indah sanggup kita ninang pula 50 kali, yakin kamu? Bayangkan mantung inang 25 kali borngin, 25 kali menyogot, 25 kali harian. Bele-bele ko tarpolong do pe buto inang tong borngin, mamang kuling azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Olo lipat ulos, o banga magsumbayang solat. Habis ibuto inang olo ketu kamari tarik ulas muse 15 menit azan muse hindi kan lepe hotar po domi bagi namar saba arian 25 kali solati ido pe botoy nang ipake salin karejo na wat marbaboon maazan olo abisi ke manjawet abis manjawet po mga magsumbayang isupoy solat nung salose solat pake salin karejo olo tar 10 minit depe nang sa tungalupak depe na marbaboy maazan mo se nako sumaduang ang solaton na naning mo de imas sumakana solaton sudah diringankan imas suning Nabi Musa ya Rasulullah sadi amale solat na tarimo mi 50 kali Musa uwi na ba haji indah sanggup kala ya Rasulullah nilai 50 kali minta keringanan kepada Allah. Oh jadi maangkang nito parangkat mabutoy nang tulangit ke Sidratul Muntaha dengan Jibril. Dalam riwayat na 50 turun menjadi 35 naik. Masa dia Muhammad 35 ipe dana buratan dodai na bahat di 35 pangido matuwag Allah Ta'ala keringanan do pagdison ko Rasulullah ampun on medusa kalion ko na di Isra Mi'raj kon barangkat mau indah sanggup kalahi. Oh ulu teh ni barangkat mo se pendek carito menjadi 15 masa dia 15 ipe da pula itong naburatan de indah sanggupi apalagi umat mo di padang sinimpuan menek-menek indah lalu lagi niya to. Oh jadi marai Musa itu langit do Jibril menjadi 5 naik betul inang masa dia ni Nabi Musa 5 naik do Musa ni Rasulullah na 5 pinaburatan de Rasulullah nalimay pinaburatan de Muhammad memang nyato do betul inang nalimay pinaburat mabetul do tatak matong sangat pigasok do marisi masuliton salat subuh. Ono ang bodi di kampung-kampung betul inang opat kalak na do maalay sina salat subuhi. Ono jabat mati ale no opat matak sumbayang subuh. Anali sajo do manto maro ya siya arpe komat ko itanopat sajo medoon jabat mati itanopat matak sumbayang subuh ning. Oh, di bakasian demi bapak ibu mengaligin kalak na azani pe botoy nang naabis batere sa joma. Ang di kampung-kampung anda. Siya harus natong na azanon na diges na suarana. Cuma di may datong na diges si suarana na ruya. Salalu man abis batere. Allahu Akbar Allah. Mago ujung na inadong warna. Isi dedongan na azani di masulitan. Mate ma midongan. Malung naro sumbayang manghina dope. Jadi sonido
Kuna deges-deges itu suaranya adan memangnya tu dari rungkun ni Nabi Musa nalimay pinaburatan duy Muhammad pinumat sakali nay pangilo tulangit. Wih, aw mangilo maaf Musa masongon na alang doa kubuto madurtu 9 kali tuk tulangit mangilo keringanan. 9 kali Nabi Muhammad na manaki tulangit butoy na. Hindi jauh bebe niya. Ulo may laro ako. Ikhlas maawan na limo na pula bebe niya. Aku ridho solat yang 5 kali sehari semalam. Inilah kewajibanku dan umatku. Nasa dia no mangkuling maswara mon langit. Telah kupardukan kepada hambaku 50 kali sehari semalam. Ima solat na itakarejo ni. Kodang ruantay na ulang tinggal konono. Aduh salah dok kunaw. Na 5 kali sehari semalam. Ima solat tayo na. Dan solat itu sudah diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa solat itu diringankan Allah? Karena Allah tahu bahwa kita punya banyak kesibukan. Allah tahu kita punya banyak aktivitas. Allah tahu kita malas menunaikan solat, maka dia ringankan itu solat. Cuma 5 kali sehari semalam. Dan solat yang ditunaikan itu ada waktu-waktu tertentu. 4 rakaat itu terkadang bisa disingkat menjadi 2. Dalam 2 waktu terkadang bisa disingkat menjadi 1 waktu. Asar boleh dikerjakan di waktu zuhur. Zuhur boleh dikerjakan di waktu asar pada saat waktu safar musafir. Jadi salat Tuhan Bapak Ibu tanda kasih sayangnya Allah kepada kita. Maka disebutkan di dalam kitab Al-Hikam, solat yang kau tunaikan itu adalah rantai yang diikat di leher kamu sehingga kamu dipaksa ditarik untuk masuk ke dalam surga. Diwajibkan kita solat, pada hakikatnya mewajibkan kita masuk ke dalam surga. Alak namar imanon, indai patola Allah Ta'ala kita masuk neraka. Wajib kita masuk surga, ima sewajib 5 kali sehari semalam. Sina sotolanay namun meninggalkan solat. Tidak ada amal ketika ditinggalkan disebut kafir kecuali solat. Indah dong amal boleh tinggalkan idong kon kafir kecuali solat. Pola nama bayar zakat kamu mencobot naik dong kon kita kafiri. Pola na puasa Ramadan kamu inang naik dong kon kafiri. Pola na kay naik haji naik dong kon kafir. Tapi kalau kita sudah tidak solat di hadis sahih, man tarakaha faqad kafar. Man tarakas shalah faqad kafar. Siapa yang meninggalkan solat dia sudah kafir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah solat ini penghubung kita kepada Allah. Solat itu diambil dari kata sila. Sila artinya penghubung. Orang yang solat dia sedang terhubung kepada Allah. Kapan seorang hamba berjumpa dengan Allah? Kapan seorang hamba bertemu dengan Tuhannya? Ketika dia menunaikan solat, saat itu dia sudah tersambung kepada Allah. Mangat tidak minang nomor dukun ini. Semua naon dukun kamu ini ada kok. Paham dah bukan? Jadi solatun rupa inang sila doon. On penahadiron kita na luar biasa pengajian tahun non aso harana hubungan ni batu Allah idong kon solat dari kata sila penghubung kita on penang sila mabuarnyon silaturahmi hubungan ni batu Allah disebut sila hubungan ni batu manusia juga disebut sila mama lo mau inang marsilat na marsilat do itaw. Jadi boleh sampai anak namun dia kakak asin namun tarbajumu adong di Masjid Al-Abaror marsilatur rahmi. On man syarrahu ayyubsata lahu bi rizqihi wa yunsa'a lahu bi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin ditambah rezeki, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, sambunglah silaturahmi. On mamar suison sude na sebino tu puram manginjam marunok panginjaman. Jotik ni samping ni kakak sebelum bulak naron mar 200.000 jolo manginjam. Tema adir di sude. Ima deges na pengajian non bisa marsi tolong-tolongan. Kembali ke pokok pembahasan solat. Satu-satunya amal yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain solat. Zakat bisa diwakilkan. Haji bisa diwakilkan. Tidak ada amal yang bisa diwakilkan. Indah dong amal naso tola diwakilkan amal hanya solat. Angko zakat tola doi. Oh kakak tolong majolo pataru zakat kon tu ambil zakat 5 jutaan. Bisa diwakilkan tu sia. Tiang ko solat.
tolong jolo kakak solat kon jauh jolo solat isya. Masjid aku nak bisa solat isya, solat kon jolo jauh. Bisa deh. Dia nggak bisa itu, kalau di solat kon kau bisa. Nah luar biasa solat kon sama jadi indah boleh tinggal kon. Idong kon sama kafir kalak ni boleh tinggal kon ya solat memang luar biasa. Solat ini adalah rantai untuk mewajibkan engkau masuk ke dalam surga. Sina setolana meninggalkan solat kon bapak ibu ada rukhsah, ada keringanan, kamu tidak mampu berdiri, duduk. Indah dong alasannya buat meninggalkan solat ni Allah. Nak bisa ujung-ujung cukup kok. Cukup penang dia bisa Pak Ustaz. Berbaring. Berbaring penang bisa Ustaz. Kedipan mata, isyarat mata. Kedipan mata penang dia bisa Ustaz di dalam hati. Di dalam hati berat Ustaz. Nah, isolat kondoma. Di dalam jurus terakhir. Nah, luar biasa solat kon. Di motor Ustaz, solat ko di motori. Nadong iso naik Ustaz, martayamum ko. Nadong abu iso, nadong tari iso Ustaz kot martayamum. Tempel kon tangan mutubang ko ni jolomi. Nawai tu tayamum mali istibahati salah fardhu lillahi ta'ala. Tepuk, usap ke muka. Ambil debu lagi, tepuk lagi, usap ke tangan sampai siku. Ambil lagi, tepuk lagi, usap tangan sampai siku. Kemudian sholatlah. Tenang jaduk kiblat Ustaz motor naon. Ulang penti aduk kiblat motori. Onda tujayan do motori penti aduk kiblat habis ma waktu asar. Aduk dia motori aduk ima sumbayang na. Ima butuh inang sina sotolana meninggalkan sumbayang adong sude ahana carona. Aduk dia motori aduk ima usolli fardhu al-asri arba'a raka'atin fardhu lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ruku Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sallallahu liman hamidah. Tidak. Kalau buat sujud pulang ke manyuruk tuturuni bangkui. Na buat tabaya kalau sujud menempel lo kening ni betul lantai dalam ilmu fikih ni ya. Tu isu huru kanak buru isolot. Iya dong apa turun di motori. Jadi dia ada sujud na Ustaz. Sujudnya lebih rendah daripada ruku. Rukunya begini berarti sujudnya lebih rendah lagi. Begitulah indahnya Islam. Subhanallah. Semua dalam Islam hanya bagi yang mampu. Salat bagi yang mampu, mampu berdiri, mampu duduk. Haji bagi yang mampu, zakat bagi yang mampu. Semua bagi yang mampu. Dan luar biasa masalah di Islam. Ya Allah, ini dong agama. Nah sejalan